Memang itu ada yang menonjol keluar. Jadi istilahnya itu pembengkakan anus istilahnya. Pembengkakan anus, kemudian karena itu diedenkan ya, Ngeden kayak ngeden. ngeden. Oh, itu jadi kayak memang harus keluar sih ya. Oh. Jadi seperti itu gitu, ada tekanan keluar. Memang ada unsur otot-otot penggeraknya itu di situ dengan tekanan pakai gitu ya ada. Kemudian di situ ada seperti akhirnya terdorong keluar. Sebenarnya itu adalah otot-otot dari anus yang sebelum anus ya. Usus besar. Ya, usus besar itu ke atasnya lagi, ke dalamnya lagi itu kloaka lah, daerah situ itu ada daerah di mana itu mengunci. Nah, di situ itu membengkak semuanya. Membengkak karena memang pembuluh darahnya membengkak. Nah, disitulah rasa seperti mau BAB terus. Rasanya itu mau BAB rasanya. Jadi kalau itu bengkak rasanya mau BAB aja. Pengen BAB sih, ada yang mau keluar sih gitu. Sehingga duduknya itu tidak nyaman kelihatan. Tidak nyaman itu tidak seperti itu. Jadi beda. Jadi kalau memang itu membengkak dulu di dalam, itu rasanya mau BAB. Nah, pada saat diongkrongin, itu kok nggak keluar-keluar, didenkan lah itu, diaden, seperti itu. Nah, itu yang membengkak itu keluar malahan ke anus. Nah, yang keluar ini padahal dia sudah ngeluarin kotoran. Jadi ya nggak keluar, memang itu hanya bengkak dari perpanjangan dari usus besar itu sebenarnya. Ustaz, itu tadi Ustaz bilang keluar jatuh ke bawah atau gimana? Maksudnya gimana? Nonjol kalau kayak mulut Haji C mencucu itu. Atau seperti bola ada benangnya gitu Ustaz? Bola ada, gimana maksudnya? Bola pingpong, bola apa namanya? Bola tenis meja tuh. Ada benangnya yang terikat ke anusnya. Jadi dia gelantung gitu. Ya sebenarnya kalau ini anus nih. Yang saya ini panjangan dari usus besar nih. Ini kan gini nih. Pada waktu ngeden, nah ini begini nih. Jadi ini pantatnya, maaf ya, ini pantatnya. Ini pantatnya, nah, inilah yang gelembung, inilah jadi ambeien. Nah, ini kalau sebagian dokter ini disuruh nusuk ke begini ini masuk. Nah, ini nggak elastis karena ada kaku di sini nih. Jadi di sini otot-ototnya itu kaku sehingga nggak bisa elastis lagi. Jadi kalau jeduk gitu aja. Jadi kalau Einstein nggak mau balik ceritanya. Ada yang disuruh potong loh Pak Ustaz? Nah, yaitu akhirnya memang sebagian besar dokter memang dioperasi, dipotong, dijahit seperti itu. Nah, itu beliau yang ahlinya lah, dokter-dokter motong, dijahit. Sampai penderitanya itu nggak mau makan Ustaz. Takut. Jadi badannya Iya. Ya mudah-mudahan nanti Haji C dikabulkan, ambeien aja lah. Yang lain maksudnya, bukan Haji C. Oh, gitu. Biar kurus maksudnya. Tapi tidak semuanya takut, ada yang gemuk juga. Ambeien ada juga. Jadi kurus nanti. Jadi insya Allah itu, jadi apa sih ambeien? Jadi kalau momennya saya anggap ini, maaf ya, ini pantat, ini pantat, kemudian ini anus nih, dubur nih. Nah harusnya kan begini nih. Nah ini begini nanti, ambeien begini. Nah gitu, akhirnya inilah yang buat duduk tidak nyaman. Karena ada yang menonjol. Karena itu. ada yang nonjol itu. Sakit. Sakit nggak? Ada yang sakit, ada yang enggak sih. Gitu. Ada yang sakit, ada yang enggak. Intinya enggak nyaman aja. Nah itu ambeien. Nah ambeien itu insya Allah kalau dari sisi akhlak disebabkan karena kaku di mana namanya di anus itu sendiri ada kaku otot-otot begini nih. Nah ini otot-otot sini ini kaku ini Ci. Ini kaku. Ini itu sama seperti mulut. Kaku, mengunci, bengkak berarti mulut, berarti orang itu insya Allah yang selama ini saya meneliti, orang itu punya tipikal kalau ada masalah itu diem dulu dia, nggak banyak ngomong, dia diem, kemudian bengkaknya
pembuluh darah di daerah anus itu insya Allah disebabkan karena marah. Jadi Nahan marah. Jadi kalau boleh saya ceritakan untuk teman-teman sedulur-sedulur beriman ini, yang paling gampang adalah orang yang ambeien ini insya Allah disebabkan karena biasanya di dalam keluarga dia tidak mampu menyerap baik buruk. Intinya kalau ada persoalan dalam keluarga itu maunya jengkel, diam, marah, nanti suatu ketika dikeluarkan. Tapi kalau dia hanya cuma sekedar menonjol saja, berarti dia banyak diamnya, dia tidak banyak keluar marahnya. Itu kalau nonjol keluar gini, dia banyak diam, jadi tidak banyak orang yang orang yang dia orangnya diam, rata-rata insya Allah dia nonjol itu kalau ambeien itu nonjol. Tapi nanti kalau orangnya itu emosinya meledak, itu ada darahnya. Oh, keluar darah. Keluar darah. Karena itu termasuk pembuluh darah yang Pecah. mudah sekali pecah di daerah situ. Karena halus ya. Karena saking halusnya. Saya ingat mertua saya Pak Ustadz itu dioperasi sampai 2 kali, tapi tetap nggak bisa, tetap keluar. Itu keluar dan berdarah. Jadi yang dioperasi bukan dipotong. Potong. Potong kok tetap keluar lagi. Ya nggak tahu saya. Jadi kan bisa aja motong sebelah kiri keluar yang kanan, Oh, gitu. potong sebelah kanan keluar yang atas, kan gitu-gitu sih sebenarnya. Potong sebelah atas keluar bawah, akhirnya dokternya jengkel. Potong semua. Ya, kurang lebih ini hanya bercandaan ya. Iya, Jadi intinya seperti itu. Jadi seseorang yang terkena ambeien rata-rata dia cenderung kalau ada masalah diam. Kemudian kalau ada jengkel diam, marah diam. Insya Allah itu yang jadi ambeien. Jadi supaya nggak ambeien harus gimana Ustaz? Luas. Jadi Luas. Ya. anus otot-otot di anus itu harus luas. Jadi mirip seperti mulut. Mulut ini jangan diem. Elastis ya. Iya, mulut itu ya dipergunakan untuk bicara, ngomong. Kalau ada masalah, bicarakan. Wasyawirum bil amri, musyawaralah kamu dalam segala urusan dunia. Nah, ini memang mulut, memang kalau ada persoalan, musyawarah. Jadi bukan ngambek, diem, nggak mau ngomong. Itu nanti masalahnya di situ, insya Allah. Di mulutnya ada masalah? Iya ada. Biasanya nanti kalau orang yang dia kalau marah itu diem, nggak mau ngomong, itu nanti lidahnya kaku biasanya. Nanti itu hampir sama dengan anus. Kaku di daerah anus, kaku. Nah kakunya inilah yang nggak elastis sehingga bisa cekluk. Itu jadi nyendol, harus dimasukin. Oh, jadi kalau udah BAB keluar, pas mau dibersihin dia harus ditekan ke dalam. Iya, seperti itu. Kata Dia nggak bisa dokter. masuk sendiri. Ya, Harus ditekan. Ya, karena dia prajurit, jadi nggak ada yang komando, jadi harus. Waduh. Kayaknya apa nih? Jadi seperti itu. Nah, nanti caranya untuk menyelesaikan ya doalah kepada Allah, mulai difahami, belajar untuk memahami kehidupan berkeluarga. Diskusi yang baik, jangan ada tendensi emosi atau marah. Kan marah dilarang oleh Allah. La taghdab walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Itu kan sudah jelas sekali. Tapi banyak juga saudara-saudara kita yang masih marah. Nah, seperti itu. Itu nanti memang belum keluar. Kalau marah sekali, 10 kali, 100 kali belum keluar. Nanti dilihat dia marahnya dengan siapa. Kalau dia itu marahnya dengan orang tua, sebelum umur 45 ambeien dia biasanya. Sebelum umur 45. Ya. Kalau dengan pasangan Setelah 45, jadi bisa 50, bisa 55, seperti itu. Insya Allah, wallahu a'lam ya. Karena selama ini saya meneliti seperti itu. Jadi kalau yang ambeien itu di umur 55 itu ya saya langsung sering dulu kalau ada masalah keluarga, sering ini disimpan Pak sama istri dan marahnya juga disimpan. Iya, ya sudah. Berubah jangan seperti itu lagi, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Nah, kalau perubahan itu benar, diseriusi, itu nanti elastis lagi. Insya Allah, kurang lebihnya seperti itu, mohon ampun aja.
titiknya itu apa ya, nggak mau ngomong, kalau udah jengkel diem, nggak mau ngomong, niat nggak mau ngomong, apalagi sumpah nggak mau ngomong sama pasangan. Nah kalau yang sumpah itu yang nggak bisa kembali biasanya. Kalau dia sudah aku nggak mau ngomong lagi, nah itu nanti kalau udah keluar nggak bisa kembali. Ya kembali diginiin tapi nggak bisa sembuh secara total. Saya punya pengalaman Ustadz waktu waktu haji 2013 Ustadz. Kan kalau penyakit ambeien itu orang biasanya nggak mau ngomong ke orang lain ya, karena sesuatu yang malu gitu. Ini ada temen gitu ngomong ke saya. Saat itu belum, setelah hajinya udah nunggu mau ke pulangan, biasa kan lama tuh kalau yang reguler Ustaz. Dia bilang, kok saya ambeien ya? Biasanya nggak pernah ambeien gitu. Dia sama istrinya Ustaz pergi gitu kan. Saya kenal orang itu ya ahli ibadah lah istilahnya. Udah berapa lama? Saya bilang, ini dari habis haji aja, sekarang udah seminggu Ustaz. Udah seminggu ya? Oh gitu. Tapi beberapa hari kemudian, sekitar 10 hari, bilang lagi, alhamdulillah udah nggak ambeien. Nah, saya lihat, oh rupanya sama istrinya marahan Ustaz. Waktu haji itu, ya. Setelah dia selesai, saya lihat lagi jalan-jalan di mall berdua. Oh berarti udah nggak marahan nih. Apakah itu juga bisa langsung dikasih gitu Ustaz? Iya, bisa. Kalau di Mekah Al-Mukarramah seperti itu. Jadi itu ditunjukkan oleh Allah Ta'ala bahwa kamu walaupun kelihatannya ahli ibadah, kamu masih kurang, yaitu masih marah emosi dengan istri. Nah itu kan ditunjukkan dengan ambeien. Nah, cara Allah itu seperti itu, agar dia paham bahwa kemarahan itulah yang sebenarnya memunculkan ambeien. Insya Allah, makanya itu cara Allah aja. Tapi kalau memang beliau memang nggak paham, ya memang mereda dari marahnya dengan istri. Ya kalau sudah mereda, ya ambeien itu hilang. Tapi nanti suatu ketika pada saat sekarang ini dia sudah di negeri mamanya, dia masih jengkel sama istri, ambeien iya. Jadi seperti itu. Makanya haji C tadi insya Allah sudah benar. Memang itu penelitian saya. Jadi bukan sekedar saya mengarang. Enggak, karena yang sudah terbantukan sembuh oleh Allah Ta'ala, jadi diizinkan sembuh oleh Allah itu banyak yang ambeien. Dan beliau ya mau jangan ulang lagi ya, insya Allah ya membaik. Cepat itu bisa, cepat seperti itu. Makanya kenapa marah itu dilarang oleh Allah, tidak dianjurkan oleh Rasul, tidak dianjurkan marah maksudnya ya. Jadi ya karena memang itu memang tidak dikatakan kamu marah dosa. Memang enggak secara implisit, secara nyata seperti itu, tapi kan diperlihatkan kalau jangan marah bagimu surga, itu kan kalau di bahasa kita itu kan peribahasa. Berarti kalau dibalik, kalau marah berarti masuk neraka. Kalau masuk neraka berarti orang marah itu dosa. Berarti benar ya, suruh ikra Ustaz ya. Iya benar. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam.